Pembangkit tenaga listrik tahap dewa spiritual yang terluka berada di hutan ini. Sekarang, pilar cahaya juga ada di hutan ini. Lu Ming tidak punya pilihan selain menghubungkan keduanya. Tampaknya meskipun ada harta karun di sini, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Pasti ada pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual di sini. Lu Ming berpikir dalam hati. Namun, dia tidak mundur begitu saja. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan terbang menuruni hutan pegunungan, berlari ke arah pilar cahaya. Bas, wosh. Saat dia hendak mencapai pilar cahaya, dia mendengar suara sesuatu menerobos udara dari arah lain. Lu Ming menemukan 3 pria kekar dan 2 orang tua. Mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan bergegas menuju lingkaran cahaya. Mereka adalah seniman bela diri terdekat yang tertarik ke sini. Formasi yang besar sekali. Saat dia mendekati pilar cahaya, Lu Ming bisa merasakan ada formasi besar di depannya. Di salah satu sisi formasi terdapat celah yang membentuk lingkaran cahaya. Pilar lampu hijau muncul dari celah ini. Dari celah tersebut, ada ki spiritual yang sangat padat. Jelas sekali bahwa sebuah lubang telah terbuka di susunan besar ini. Lu Ming, ada kebun herbal di dalamnya. Saya bisa mencium aroma ramuan spiritual. Dandan mengernyitkan hidung dan terus mengendus. Kebun obat, mungkinkah itu kebun obat di lembah kedokteran raja? Lu Ming terkejut. Lembah para ahli pengobatan tidak jauh dari sini. Ketika Lu Ming mendengar tentang kebun ramuan, hal pertama yang dia pikirkan adalah lembah para ahli pengobatan. Saya kira tidak demikian. Area ini sangat menakutkan, tetapi sudah dipasang sejak lama. Saya khawatir ini sudah lebih dari 1 juta tahun. Kata Dandan, 1 juta tahun atau lebih. Lu Ming terkejut. 1 juta tahun yang lalu, bukankah itu zaman kuno? Ini adalah taman pengobatan kuno. Ayo masuk dan lihat. Sosok Lu Ming melintas dan dia bergegas ke lingkaran cahaya, menghilang. Kebun ramuan kuno disegel oleh barisan besar. Setelah bertahun-tahun, mungkin ada ramuan roh yang sangat berharga. Lu Ming tidak mau ketinggalan. Di dalam lingkaran cahaya, ada juga pegunungan dan hutan. Namun, ki spiritual langit dan bumi puluhan kali lebih padat daripada di luar. Ada jenis energi lain dalam ki spiritual, ki asal. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa bunga, rumput, dan pepohonan di sini lebih hidup dan tumbuh lebih subur. Lu Ming, ayo pergi. Saya bisa mencium aroma ramuan spiritual. Teriak Dandan, merentangkan kaki pendeknya, dan berlari ke depan. Lu Ming mengikuti Dandan dan berjalan ke depan. Di saat yang sama, dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Kita terlambat. Beberapa ramuan roh telah digali. Sepanjang perjalanan, Dandan menemukan beberapa lubang dan menghela nafas. Menilai dari aura ramuan roh yang tersisa, mereka mungkin semuanya ramuan roh tingkat 8. Jamu spiritual tingkat 80-an kali lebih berharga daripada jamu spiritual tingkat 7. Jelas, sudah ada cukup banyak orang yang datang sebelumnya, dan ramuan roh semuanya telah digali. Dandan tidak berjalan lurus ke depan, melainkan terus terbang ke kiri. Setelah 10.000 mil, mereka akhirnya menemukan ramuan spiritual. 2 di antaranya adalah tumbuhan spiritual tingkat 8. Mereka menggalinya dan memasukkannya ke dalam mulut mereka dengan gembira. Mereka menemukan beberapa tumbuhan spiritual di sepanjang jalan. Mereka setidaknya berada di level 7, dan banyak dari mereka berada di level 8. Lu Ming tidak mengambilnya dari Dandan dan memberikan semuanya padanya. Sekarang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat 8, pengobatan spiritual tingkat 8 biasa tidak akan banyak berguna jika dia ingin menembus ke tingkat 9. Dia hanya bisa melakukannya jika dia memperoleh obat spiritual kelas 9. Tidak mudah untuk mengolah tubuh kelas 9, karena tubuh kelas 9 adalah alam tubuh tertinggi dan fondasi untuk menerobos ke alam kaisar bela diri. Hanya dengan mengolah tubuh hingga penyelesaian tubuh kelas 9, seseorang dapat menerobos ke alam kaisar bela diri. Namun, sangat sulit bagi tubuh untuk menembus peringkat ke-9. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan terobosan tersebut. Faktanya, banyak jenius kelas 2 dan bahkan 3 di benua tengah telah mengembangkan tubuh fisik mereka hingga puncak tahap ke-8. Bagaimanapun, dia adalah anak ajaib dari pasukan Tuan. Teknik budidaya tubuh fisiknya jelas merupakan yang terbaik. Itu tidak kalah dengan 10.000 tubuh tempur spiritual Lu Ming. Bahkan mungkin lebih baik, dia juga punya banyak sumber daya. Secara alami, tubuh fisiknya kuat. Lu Ming membutuhkan ramuan spiritual tingkat 9. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari depan. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Seseorang sedang berkelahi. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming meraih Dandan dan berjalan ke depan. Ada 2 lelaki tua di depannya, menyerang 2 lainnya. 2 orang lainnya adalah seorang pria parubaya dan seorang wanita muda. Pada saat ini, pria dan wanita kekar benar-benar dirugikan. Kedua lelaki tua itu sama-sama berada di lingkaran besar alam embrio roh, dan lelaki kekar itu juga berada di lingkaran besar alam embrio roh. Mereka terkunci dalam pertempuran dengan salah satu lelaki tua itu.
Di sisi lain, wanita muda itu hanya berada di alam embrio roh tingkat 6. Meskipun dia juga favorit surga dengan kekuatan tempur yang kuat, dia bukan tandingan sesepuh di alam embrio roh sempurna dengan budidaya alam embrio roh tingkat ke-6. Dia bisa dibunuh kapan saja. Merindukan, pria kekar itu meraung dan ingin membantu, tetapi dia ditahan oleh pihak lain dan tidak bisa melarikan diri. Hehe, mati. Seorang lelaki tua mencibir. Pada saat ini, Lu Ming diam-diam mendekat. Dia langsung rileks saat melihat yang terkuat hanya ada di alam embrio roh yang sempurna. Itu Zhou Xin. Mata Lu Ming berkedip saat dia mengenali wanita itu. Kembali ke kota Pil, Zhou Xin adalah orang yang memberi Lu Ming sepotong batu giok ungu yang berisi batu elemen penyimpanan. Lu Ming masih sangat berterima kasih kepada Zhou Xin. Sekarang Zhou Xin dalam masalah, dia tentu saja tidak akan meninggalkannya begitu saja. Bas, tubuhnya melintas dan dia menyerang orang tua yang menyerang Zhou Xin. Setelah mendengar keributan itu, beberapa dari mereka menoleh untuk melihat Lu Ming. Itu kamu. Tatapan Zhou Xin berkedip dan dia mengenali Lu Ming. Bocah di alam embrio roh tingkat 9 sedang mendekati kematian. Orang tua itu menyeringai dan menunjukkan ekspresi garang. Cakarnya seperti pisau saat dia mencakar Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan seberkas cahaya tombak menembus pertahanan tetua itu. Itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk saat menembus ke arah glabela orang tua itu. Tidak, selamatkan hidupku. Orang tua itu sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia telah menemukan makhluk favorit surga yang menakutkan, tetapi itu sudah terlambat. Puff! Orang tua itu tertusuk cahaya tombak dan mati. Pria tua lain yang berkelahi dengan pria parubaya melihat ini dan sangat ketakutan. Dia segera melarikan diri, tetapi cahaya tombak menyala dan memakukan lelaki tua itu ke tanah. Ini, Zhou Xin tercengang. Sejak Lu Ming muncul, dua ahli embrio roh lingkaran besar itu langsung dibunuh olehnya. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Nona Zhou, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Apakah kamu masih mengingatku? Lu Ming tersenyum tipis. Tuan Muda Lu, aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Mata Zhou Xin berkedip dan dia sedikit terkejut. Zhou Xin menebak bahwa Lu Ming adalah favorit surga kelas 3 karena dia mampu membunuh dua ahli alam embrio roh yang disempurnakan dengan begitu mudah. Merindukan, pria kekar itu datang ke sisi Zhou Xin dan berteriak dengan prihatin. Paman Liu, aku baik-baik saja. Ini Tuan Muda Lu, Lu Shaoxing. Zhou Xin memperkenalkan. Terima kasih, Tuan Muda Lu, karena telah menyelamatkanku. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya, tapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Tuan Muda Lu, apakah Anda di sini untuk mencari ramuan roh juga? Zhou Xin bertanya. Itu benar, saya tertarik dengan pilar cahayanya, jadi saya datang untuk melihatnya. Lu Ming mengangguk. Tuan Muda Lu, harap berhati-hati. Kali ini, kami telah menarik banyak kultivator kuat. Saya berencana untuk berjalan-jalan di pinggiran. Saya tidak akan membahasnya lebih dalam. Ada terlalu banyak kultivator kuat di dalamnya. Jawab Zhou Xin. Oh, apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Lu Ming bertanya. Dalam hatinya, dia berterima kasih kepada Zhou Xin. Dia telah memberinya batu nanyuan saat itu. Jika Zhou Xin membutuhkan bantuan, dia tidak akan menolaknya. Tidak perlu. Paman Liu dan saya lemah. Jika kami pergi bersama Tuan Muda Lu, kami mungkin akan menyeretmu ke bawah. Lebih baik Tuan Muda Lu bertindak sendiri. Jawab Zhou Xin. Mendengar kata-kata Zhou Xin, Lu Ming tidak memaksanya dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Namun, sebelum dia pergi, kekuatan melahapnya meletus dan melahap seluruh esensi darah dan vitalitas sejati dari kedua tetua dengan embrio roh kesempurnaan agung. Lu Ming tidak ingin melepaskan esensi darah dan energi dari dua ahli embrio roh kesempurnaan yang hebat. Setelah melahapnya, dia terus bergerak maju. Zhou Xin dan pria parubaya itu terkejut saat melihat kedua pria tua itu berubah menjadi dua mayat kering. Lu Ming, wanita muda itu sepertinya sedang melakukan sesuatu. Dia tidak ingin orang lain ikut dengannya. Dia sengaja mengirimmu pergi. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki perasaan yang sama. Dia merasa Zhou Xin sedang melakukan sesuatu dan tidak ingin bersamanya. Namun, ini adalah masalah pribadi orang lain, jadi dia tidak bisa mempedulikannya. Saat dia berjalan, dia mencari ramuan roh. Tidak lama kemudian, energi kedua tetua itu sepenuhnya disempurnakan oleh Lu Ming. Tentu saja, level meridian darahnya tidak meningkat. Sedangkan untuk budidaya Lu Ming, peningkatannya minimal. Dengan kultivasi saya saat ini, hampir tidak ada gunanya melahap seniman bela diri embrio roh lingkaran besar. Kemajuan saya terlalu lambat. Hanya dengan melahap ahli dewa roh, aku bisa meningkat dengan cepat. Lu Ming merenung secara diam-diam. Area di sini sangat luas. Segera, Lu Ming telah melakukan perjalanan sekitar 10.000 mil. Bas, di depannya, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Itu dia, ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming.
Lu Ming dapat dengan jelas melihat bahwa sosok itu adalah pria kekar botak. Dia adalah ahli dewa spiritual dari aula berdarah dingin yang mengejarnya. Seperti yang diharapkan, para ahli hall berdarah dingin ada di sini. Pria botak itu tidak memperhatikan Lu Ming. Dia terus terbang ke depan dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Setelah itu, Lu Ming menjadi lebih berhati-hati dan memperlambat kecepatannya. Dia terus berlari melewati hutan di bawah. Sepanjang perjalanan, hasil panennya lumayan. Mereka mengumpulkan banyak tumbuhan spiritual, banyak di antaranya merupakan tumbuhan spiritual tingkat 8. Dandan tidak bisa berhenti tersenyum. Kebun ramuan ini adalah kebun ramuan kuno. Itu sudah ada sejak lama dan ki spiritualnya kaya. Itu normal jika tingkat ramuan roh menjadi lebih tinggi. Sayangnya, ramuan roh tingkat 9 tidak ditemukan. Ramuan roh tingkat 9 jauh lebih langka daripada ramuan roh tingkat 8. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya terus-menerus di depannya, dan terdengar suara samar. Ada pertempuran lain di sana. Mata Lu Ming berkedip dan dia dengan cepat menuju ke arah itu. Setelah beberapa ratus mil, Lu Ming muncul di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Ada sebuah danau di depan mereka, dan di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil. Sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di pulau kecil itu. Pohon ini berakar di pulau itu, tetapi mahkotanya sangat besar, dan luasnya bahkan lebih besar dari pulau itu. Ada buah-buahan di pohon itu. Buahnya seukuran pelat muka dan warnanya merah menyala. Mereka dipenuhi dengan energi yang melonjak. Itulah buah langit vermilion. Lu Ming mengenali buah itu. Dia terkejut dan kemudian sangat gembira. Buah langit vermilion adalah buah yang sangat langka dan berharga. Buah jenis ini mengandung energi yang sangat kuat dan murni. Ketika seorang pejuang mengkonsumsinya, itu bisa membantunya menerobos ke alam berikutnya. Selama seseorang telah mencapai alam esensi langit dan bumi, memakan buah ini dapat membantu seseorang dengan cepat meningkatkan esensi sejatinya dan menerobos ke alam berikutnya. Buah ini terlalu berharga. Alam embrio roh dan alam dewa spiritual setelahnya tidak sesederhana memahami maksud. Beberapa orang telah mencapai alam niat, tetapi budidaya mereka tidak mudah untuk ditingkatkan. Misalnya, banyak surga favorit kelas 2, seperti Sui Luozi dan Jun Yue, telah mencapai alam niat tingkat keempat. Namun, budidaya mereka masih tertahan di alam embrio roh. Ini menunjukkan betapa sulitnya memahami alam niat dan meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan jika Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga, kecuali dia bisa melahap pembangkit tenaga listrik dewa spiritual atau melahap dan memurnikan sejumlah besar batu permata mentah, akan sulit baginya untuk naik level. Namun, begitu dia mendapatkan buah langit vermilion, budidayanya akan dapat meningkat dengan cepat. Aku harus mendapatkan buah vermilion langit ini. Mata Lu Ming berbinar. Selama dia bisa mendapatkan beberapa buah sky vermilion, budidaya Lu Ming akan menerobos ke alam embrio roh yang sempurna. Ini karena alam esensi langit dan bumi telah memenuhi persyaratan. Namun, dia tidak sedang terburu-buru sekarang. Itu karena pohon buah langit vermilion dilindungi oleh susunan yang besar. Lapisan cahaya menyelimuti langit pohon buah vermilion di dalamnya. Ada 7 ahli bela diri yang terus-menerus membombardir layar cahaya dalam upaya untuk menghancurkan formasi. Layar cahaya yang dibentuk oleh formasi itu bergetar tanpa henti, seolah-olah sudah lama berada di sana. Hampir rusak. Mata beberapa orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan pada saat yang sama, mereka memandang yang lain dengan waspada. Sebelumnya mereka bergabung untuk mendobrak formasi karena ingin mendobraknya. Sekarang formasinya akan dipatahkan, mereka mulai memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Salah satu tetua berjubah hijau menyerang seorang wanita tua di sampingnya. Aku tahu kamu akan bergerak. Wanita tua itu meraung dan melambaikan tangannya, mengirimkan jejak telapak tangan untuk melawan lelaki tua itu. Bas! Sebuah batang besi menyapu ke arah lelaki tua berjubah hijau itu. Orang tua berjubah hijau itu tertangkap basah dan kepalanya dipukul. Dia dibunuh bahkan sebelum dia bisa berteriak. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Kaulah yang akan mati. Formasinya belum dipatahkan, dan 6 orang yang tersisa berada dalam kekacauan total, saling bertarung. Orang-orang ini semuanya ahli, setidaknya di alam embrio roh tingkat ke-6. Mereka adalah kultivator nakal dari daerah terdekat yang tertarik dengan pilar cahaya. Hanya dalam beberapa saat, 2 jeritan terdengar, dan 2 petani yang lebih lemah terbunuh. Pertarungan antara 4 orang yang tersisa bahkan lebih intens. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan tiba. Semangat spasial murni. Lu Ming sedikit terkejut. Wanita yang datang dari langit ini menginjak awan dengan kakinya yang seperti batu giok. Seluruh tubuhnya diselimuti awan dan kabut, seperti peri halus. Siapa lagi dia kalau bukan Jing Kongling? Semangat spasial murni. Mereka berempat berada di tengah pertempuran, namun saat mereka melihat Jing Kongling, mereka semua kaget dan berhenti bertarung. Buah langit vermilion adalah milikku, kalian boleh pergi. Suara yang murni dan halus itu sangat tenang dan halus, tanpa emosi apapun.
Jing Kongling, kamu terlalu sombong. Kami pertama kali menemukan pohon buah vermilion langit. Kami juga akan menerobos formasi. Sekarang setelah Anda muncul, Anda ingin mengambil semuanya sendiri. Kamu terlalu serakah. Seorang wanita tua berseru, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Roh spasial murni berbicara dengan tenang, tetapi aura di tubuhnya sangat kuat. Beberapa aliran air muncul di sekelilingnya, berubah menjadi beberapa naga air yang menari-nari di sekelilingnya. Mereka berempat terlihat sangat kesal. Mereka tidak mau menerima ini, tetapi mereka tahu bahwa dengan kultivasi mereka, mereka pasti akan mati jika melawan Jing Kongling. Ini adalah favorit surga teratas di benua tengah, dan kekuatan tempurnya terlalu kuat. Hehe, beberapa sampah ini memang harus dibuang dulu. Seringai yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, cahaya pelangi terbang dengan kecepatan ekstrim. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut merah muncul di langit. Seorang lelaki tua berambut merah muncul. Auranya sangat keras dan matanya terbakar saat dia menatap buah vermilion di langit. Merah, yang mulia, seru wanita tua itu. Wajah orang lain juga berubah drastis. Bahkan ekspresi Jing Kongling sedikit berubah dan menjadi serius. Hanya ahli Dewa Roh yang bisa disebut sebagai yang mulia. Pria tua berambut merah ini adalah eksistensi spiritual Dewa Alam. Sekarang, buah scarlet ini milikku. Enyah, mata yang mulia Cikui menyapu sekeliling, dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi wanita tua dan tiga orang lainnya berubah, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Yang mulia Cikui sangat terkenal di daerah sekitarnya. Dia tidak berasal dari kekuatan besar manapun, tetapi seorang kultivator nakal. Tidak mudah bagi seorang kultivator nakal untuk mencapai alam dewa spiritual. Terlebih lagi, Yang mulia Cikui terkenal karena kekejamannya. Ayo pergi. Meskipun wanita tua itu tidak mau, buah langit vermilion tidak layak disebut dibandingkan dengan hidupnya. Dia mengertakkan gigi dan pergi. Tiga orang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Hanya Ksatria Cikui dan Jing Kongling yang tersisa di atas danau. Jing Kongling, kamu tidak mau pergi. Yang mulia Cikui memandang Jing Kongling. Kamu tidak bisa membuatku takut, roh spasial murni, dengan gelarmu sebagai yang mulia. Kata Jing Kongling, kamu ingin melawanku. Mata yang mulia Cikui berbinar. Kita dapat mencoba, kata King Junling. Haha, anak-anak muda zaman sekarang semakin berani. Dengan kultivasimu di puncak alam embrio roh tingkat 9, kamu pikir kamu adalah tandinganku. Yang mulia Cikui mencibir. Yang mulia Cikui telah hidup selama ribuan tahun dan telah menerobos alam dewa spiritual selama ribuan tahun. Dulu, tidak ada pemuda yang berani bersikap kurang ajar di hadapannya. Bagaimanapun, kesenjangan antara alam embrio roh dan alam dewa spiritual sangatlah besar. Tapi sekarang, seorang pemuda di puncak alam embrio roh tingkat 9 ingin melawannya. Selalu ada rumor di dunia bahwa era ini adalah zaman keemasan, dan jumlah orang jenius sama banyaknya dengan awan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Saya tidak percaya bahwa alam embrio roh tingkat 9 bisa sekuat itu. Cikui Zunze mencibir saat api merah keluar dari tubuhnya. Aura mengerikannya menekan Jing Kongling. Jing Kongling melambaikan tangannya, dan lebih banyak naga air muncul di sekelilingnya, menerkam ke arah yang mulia Cikui. Ledakan, 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 api dan naga air bertabrakan, mengeluarkan suara mendesis dan menimbulkan uap air. Adegan itu tiba-tiba dipenuhi kabut. Giok spiritual luar angkasa murni melangkah di udara. Kemanapun dia melangkah, tanaman merambat muncul dan melilit yang mulia Cikui seperti cambuk lembut. Api telapak tangan iblis. Yang mulia Cikui bertepuk tangan beberapa kali, dan nyala api pun meledak. Kabut yang memenuhi udara langsung terbakar abis, dan tanaman merambat pun ikut diselimuti api dan terbakar menjadi abu. Namun, lebih banyak tanaman merambat muncul di udara. Pada saat yang sama, air danau di bawahnya bergejolak dan berubah menjadi pedang air, menebas ke arah yang mulia Cikui. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan yang mulia Cikui, roh spasial yang murni tidak dirugikan. Mentalitas kayu, mentalitas air, mentalitas penghancur, dan semangat spasial murni. Saya tidak percaya dia telah mengembangkan 3 mentalitas. Mata Luming berbinar, semangat spasial murni sangat kuat. Itu pasti tidak lebih lemah dari darah Luozi, dan bahkan mungkin lebih kuat. Merusak, tinju Dewa Iblis Api. Tinju yang mulia Cikui terus meledak, dan kekuatan tinju yang menyala-nyala menyapu ke segala arah, menampilkan kekuatan mengerikan dari alam dewa spiritual sepenuhnya. Dimanapun kekuatan tinju lewat, tanaman merambat meledak dan pedang air dimusnahkan. Pada titik ini, semangat spasial murni akhirnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seorang ahli alam dewa spiritual terlalu menakutkan. Telapak tangan dewa pemecah kehampaan. Mati, Jing Kongling berteriak sambil terus memukul dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang berisi 3 surat wasiat berubah menjadi cetakan telapak tangan biru dan ditembakkan ke arah yang mulia Cikui. Langit terus berguncang,
Namun roh spasial yang murni masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan ditekan oleh kekuatan tinju yang menyala-nyala. Tetapi pada saat ini, Tuan Cikui yang terhormat sangat terkejut. Keajaiban ini sungguh menakutkan. Saya hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka mereka lebih menakutkan daripada yang pernah saya dengar. Mereka hanya berada di alam embrio roh tingkat 9, tetapi mereka benar-benar dapat bersaing dengan saya. Yang Mulia Cikui diam-diam terkejut, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Karena dia telah menyinggung hewan kesayangan surga yang begitu menakutkan, dia harus membunuhnya sepenuhnya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Keluar, Yang Mulia Cikui meraung ketika garis keturunan muncul di atas kepalanya. Dia akan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan membunuh Jing Conling. Garis keturunannya adalah seekor anjing besar dengan api di sekujur tubuhnya. Ini adalah anjing neraka. Namun, hanya ada 2 cakra emas. Garis keturunan Yang Mulia Cikui hanya berada pada tingkat kedua dari tingkat dewa. Kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah dibandingkan pria botak dan pria berjanggut yang mengejar Luming. Di dalam alam dewa spiritual, dia adalah salah satu yang terlemah. Lagi pula, tidak mudah bagi garis keturunan dewa peringkat kedua untuk menerobos ke alam dewa spiritual. Yang Mulia Cikui juga secara kebetulan menerobos ke alam dewa spiritual. Kekuatan tempurnya berada di dasar alam dewa spiritual. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, dia tidak berani memprovokasi dewa spiritual lainnya. Dia tidak menyangka bahkan seorang pemuda pun akan begitu kuat sehingga dia bisa bertarung dengannya. Roh spasial yang murni mengerutkan kening dan sebuah manik bundar muncul di atas kepalanya. Uap air berputar di sekitar manik dan 8 cakra emas bersinar di sekitarnya. Saat ini, Luming melangkah ke udara. Luming keluar dan segera menarik perhatian kedua orang itu. Lu Shaoxing, saat melihat Luming, mata roh murni berbinar. Adapun Yang Mulia Cikui, dia mengerutkan kening. Melihat mereka berdua berkelahi dan masih berani melangkah keluar, itu tidak mudah. Dia sekarang sangat takut pada para jenius muda ini. Nona Kongling, bagaimana kalau kita bergabung? Ketika saatnya tiba, kita akan membagi buah langit Vermilion secara merata. Kata Luming. Baiklah, roh halus itu setuju tanpa ragu-ragu. Dia bukan tandingan Yang Mulia Scarlet sendirian dan mungkin pada akhirnya harus mundur. Dengan bantuan Luming, dia mungkin bisa melawan Yang Mulia Scarlet. Luming memiliki pemikiran yang sama. Dia mungkin bisa bertarung melawan Yang Mulia Cikui sendirian, tapi hampir mustahil baginya untuk menang. Itu sebabnya dia melangkah keluar dan bergabung dengan semangat spasial murni. Jika kamu ingin bergabung untuk menghadapiku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Yang Mulia Cikui meraung saat dia berubah menjadi anjing neraka dan menerkam ke arah Jing Conling. Roh spasial murni juga menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi mutiara. Mutiara itu bertambah besar dengan cepat, dan dengan suara ombak, ia melesat ke arah Ksatria Cikui. Pada saat yang sama, Luming meledak dengan 4 aliran energi naga. Tubuhnya seperti aliran cahaya saat dia menerkam ke arah anjing neraka itu. Dia mengaktifkan seni surgawi penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, ledakan, dengan 2 dentuman keras, ketiga pihak bertabrakan. Kemudian, anjing neraka itu terlihat terhuyung mundur. Mustahil, Yang Mulia Cikui meraung. Ia justru dipaksa mundur oleh 2 juniornya, Luming dan Jing Conling. Bagaimana ini mungkin? Dia meraung dan menerkam Luming dan Void Spirit yang masih asli lagi. Manik itu bergetar dan ombaknya menderu. Manik itu sepertinya berisi air lautan, yang sangat menakutkan dan bisa menghancurkan segalanya. Telapak tangan Luming berisi kekuatan prasasti penekan penjara dan wasiat 5 warna. Sangat menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan terus berlanjut, tetapi hasil akhirnya adalah anjing neraka itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dapat ditekan. Hasil ini membuat anjing neraka itu sangat terkejut. Meskipun dia adalah yang terlemah di alam dewa spiritual, dia masih berada di alam dewa spiritual. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditekan oleh 2 pemuda di alam embrio roh tingkat 9. Di masa lalu, Yang Mulia Cikui selalu berada di sekitar dan tidak pernah berinteraksi dengan para pahlawan dunia. Dia telah lama mendengar bahwa generasi ini penuh dengan keajaiban, para ahli sama seperti awan, dan kekuatan pertempuran generasi muda sangat menakutkan. Namun, dia hanya mendengarnya dan tidak mengingatnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, selama dia belum memasuki alam dewa spiritual, seberapa kuat dia. Tapi sekarang, dia menyadari kalau itu sangat kuat, jauh melebihi ekspektasinya. Hanya dapat dikatakan bahwa bakatnya membatasi imajinasinya. Suara mendesing, suara mendesing. Pertarungan antara mereka bertiga menyebabkan kekuatan mereka menjadi tidak terkendali. Banyak kekuatan yang dicurahkan ke langit pohon buah Vermilion. Perisai cahaya yang menyelimuti langit pohon buah Vermilion bergetar hebat. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak dengan keras. Formasinya hampir hancur, tetapi dengan mudah dipatahkan oleh ki kuat ketiganya.
Formasinya rusak dan mereka bertiga menoleh untuk melihat buah vermilion di langit. Anjing neraka itu meraung dan menerkam pohon buah vermilion di langit. Jangan pernah memikirkannya. Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut ke arah anjing neraka itu. Setiap pukulan sepertinya mampu menghancurkan ruang. Di saat yang sama, roh udara yang memurnikan juga menekan anjing neraka itu. Keduanya memblokir anjing neraka itu. Dandan, Lu Ming berseru. Serahkan padaku. Dandan berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam pohon buah vermilion ke arah langit. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, lupakan saja. Anjing neraka itu mengeluarkan raungan marah saat api keluar dari tubuhnya. Api yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Beberapa di antaranya diarahkan pada Lu Ming dan roh spasial murni, sementara beberapa diarahkan pada pohon buah langit vermilion. Dia ingin menghancurkan pohon buah langit vermilion. Sarang, Dandan mengutuk dengan marah. Dia melambaikan cakarnya dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, membentuk formasi untuk memblokir api. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyedot buah vermilion di langit. Setelah menelan beberapa, dia berlari ke sisi lain dan mengambil beberapa buah sky vermilion lagi dengan cakarnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Bas, bas, dia melambaikan cakarnya dan mengambil selusin buah sky vermilion. Dan pohon buah sky vermilion ini hanya memiliki total selusin buah sky vermilion, dan hampir semuanya telah dipetik oleh Dandan. Ledakan. Pada saat ini, formasi yang Dandan buat ditembus oleh kobaran api. Api tak berujung mengalir ke langit pohon buah vermilion. Dandan tidak bisa diganggu. Dia berlari dengan liar dan mendarat di bahu Lu Ming. Nyala api turun dan pohon buah vermilion di langit menjadi abu dalam sekejap. Serahkan buah langit vermilion. Yang Mulia Cikui meraung. Omong kosong, bunuh. Inti penting dalam tubuhnya meledak. Pada saat ini, Lu Ming mendorong teknik penjara menekan surga hingga batasnya. Semua inti penting dalam tubuhnya langsung tersedot hingga kering. Namun, kekuatan yang dia keluarkan sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, anjing neraka itu menjerit nyaring dan terhuyung mundur. Segera setelah itu, manik bundar yang diubah dari roh jernih menekan dan memaksa anjing neraka itu mundur. Sial, tunggu saja. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk merebut buah langit vermilion, Yang Mulia Cikui berbalik dan pergi setelah meninggalkan kata-kata kasar ini, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Bas, manik itu bergetar dan Void Spirit yang asli kembali ke bentuk manusianya. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan penuh kejutan. Kekuatan tempur Lu Ming tampaknya lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengan darah Luozi. Lebih penting lagi, Lu Ming belum mengaktifkan meridian darahnya, yang membuatnya merasa bahwa dia tidak terduga. Lu Ming melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Nona Kongling, ada orang lain di sini. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Baiklah, Jing Kongling mengangguk dan mereka berdua terbang kembali. Tidak lama setelah Lu Ming dan Void Spirit yang masih asli pergi, Sonic Boom yang menakutkan terdengar dari jauh. Sesosok muncul di langit. Jika Lu Ming ada di sini, dia akan mengenali pria itu secara sekilas. Dia adalah pria botak dari Hall Berdarah Dingin. Pria botak itu bergumam, jelas baru saja terjadi pertempuran besar. Mereka pasti berebut harta karun. Tapi sekarang, mereka sudah pergi. Mereka berlari cukup cepat. Tiba-tiba, alis pria botak itu berkedut dan dia bergumam, itu adalah aura bocah Lu itu. Huff, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Dengan itu, pria botak itu mengikuti auranya dan mengejar ke arah di mana Lu Ming dan yang lainnya pergi. Keduanya terbang sejauh 10.000 mil dan sampai di sebuah lembah. Dandan, berapa banyak buah Sky Vermilion yang kamu dapat? Keluarkan mereka. Lu Ming memandang Dandan. Totalnya ada 15. Kami akan membaginya secara merata. Kata Dandan, kamu ingin membaginya secara merata. Lu Ming membelalakkan matanya. Tentu saja, tanpa aku, kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Dandan menancapkan cakarnya ke udara, terlihat sangat bangga. Saudara Lu, tidak apa-apa. Saya punya 5, kata King Junling. Baiklah, serahkan buah langit vermilion. Lu Ming mengangguk. Dandan membuka mulutnya dan 10 buah langit vermilion terbang keluar. Lu Ming mengambil 5 dan Void Spirit murni mengambil 5. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Saya akan mencari tempat untuk menghaluskan buah vermilion langit sekarang. Aku akan pergi sekarang. Void Spirit yang masih asli menangkupkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Saya juga mencari tempat untuk menghaluskan buah vermilion langit. Selamat tinggal. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan tidak banyak bicara. Keduanya melangkah ke udara dan pergi ke arah yang berbeda. Lu Ming terbang sejauh 10.000 mil lagi dan membuat lubang kecil di gunung besar. Dia terbang hingga mencapai perut gunung dan memasuki diagram gunung dan sungai. Tidak lama setelah Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, pria botak itu tiba. Auranya telah menghilang lagi. Pasti ada harta karun yang menyembunyikan auranya. Dia pasti ada di dekatnya. Saya akan menunggu di dekat sini.
Begitu pria Lu itu muncul, aku akan membunuhnya secepat kilat. Mata pria botak itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kemudian, dia terbang ke langit dan bersembunyi di balik awan. Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai dan duduk bersila di salah satu puncak gunung. Dan, kamu sudah memetik lebih dari 15 buah Sky Vermilion, kan? Lu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sangat mengenal Dandan. Dia jelas tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang. Hei, Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencurigaiku? Kamu meragukan karakterku, bukan, karakter kura-kuraku, tahu. Dandan segera menatap Lu Ming dengan tidak senang. Apa yang patut dicurigai? Saya tidak percaya Anda hanya memetik 15 buah Sky Vermilion. Lu Ming menjawab dengan tenang. Kamu, bingung dan jengkel, di bawah tatapan Lu Ming, dia berkata dengan rasa bersalah, baiklah, aku benar-benar memetik 16. Saya tidak percaya, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, aku, baiklah, sebenarnya ini 17. Kamu masih mencari, baiklah, ini 18 tahun. Haha, 20, hanya 20. Sungguh hanya 20. Pada akhirnya, Dandan tersenyum canggung dan mengeluarkan 10 pil lagi dari mulutnya. Dia menunjuk ke langit dan bersumpah bahwa dia hanya punya sisa sebanyak ini. Lu Ming terdiam. Dia tahu orang ini akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Lu Ming tidak berdiri pada upacara dan meminum 3 pil lagi, menyisakan 7 untuk Dandan. Hal ini membuat Dandan menghela nafas. Jika dia tidak membutuhkan Lu Ming untuk membantunya menemukan lebih banyak ramuan, dia akan berselisih dengannya. 8 buah vermilion langit sudah cukup. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengeluarkan satu dan menyelimuti buah langit vermilion dengan kekuatan melahap. Dia mulai menyerap efek obat dari buah tersebut dan mengolahnya. Buah langit vermilion adalah buah roh langka yang mengandung esensi energi dalam jumlah tak terbatas. Itu berbeda dari banyak tumbuhan roh dan buah roh lainnya. Esensi energi di buah langit vermilion sangat murni dan sangat mirip dengan Yuan sejati seorang pejuang. Ia juga hampir tidak memiliki kotoran dan dapat dimurnikan dengan sangat cepat, membantu seseorang meningkatkan kultivasinya dan menerobos ke alam berikutnya. Dengan sangat cepat, energi buah vermilion langit memasuki tubuh Lu Ming. Dia mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan energi agung terus-menerus diubah menjadi inti penting Lu Ming dengan kecepatan yang luar biasa. Itu tidak memerlukan banyak pemurnian. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat. Hanya dalam beberapa menit, semua energi di langit buah vermilion telah dimurnikan. Kultivasi Lu Ming telah menembus tahap tengah alam embrio roh tingkat 9 dalam sekali jalan dan masih terus meningkat. Ini bahkan lebih agung dan kuat daripada energi yang dikonsumsi Lu Ming dari lusinan seniman bela diri di alam embrio roh yang disempurnakan. Buah vermilion langit ini sungguh menakjubkan. Ini sebenarnya bisa disempurnakan dengan sangat cepat. Lu Ming diam-diam kagum. Dia menduga bahwa bahkan seorang seniman bela diri biasa tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan buah langit vermilion. Melanjutkan, Lu Ming mengeluarkan buah Sky Vermilion lainnya dan mulai memurnikannya. Basis budidayanya meningkat seperti roket. Buah langit vermilion adalah harta langka. Terlalu sulit untuk mengolahnya. Tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah, dan kemungkinan menghasilkan buah juga sangat rendah. Selain itu, pohon buah Sky Vermilion tidak akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena itu, buah langit vermilion hampir mustahil untuk dibeli dan tidak dapat dilihat di luar. Efeknya terlalu bagus, dan bahkan jika kekuatan besar memupuknya, itu tidaklah cukup. Taman pengobatan kuno ini telah lama ditutup, dan hanya tersisa satu pohon. Sekarang, sudah hancur. Saat dia terus menyempurnakan, tingkat kultivasi Lu Ming terus melonjak. Setelah memurnikan 4 buah vermilion langit, tingkat kultivasi Lu Ming naik ke alam embrio roh tingkat ke-9 yang disempurnakan. Selanjutnya, dia mulai berjuang untuk mencapai lingkaran besar alam embrio roh. Saya mengembangkan teknik naga perang sejati dan teknik rahasia lautan roh super, jadi Yuan Zhen saya jauh lebih kuat daripada orang biasa. 4 buah langit vermilion mungkin tidak cukup bagiku untuk menerobos ke lingkaran besar alam embrio roh. Lu Ming merenung dalam hatinya dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Dandan yang tidak jauh darinya. Dandan sedang berbaring di atas awan dengan menyilangkan kaki, menggigit tangkai obat roh sambil menatap ke langit. Dia sangat santai dan puas. Seolah merasakan sesuatu, Dandan menoleh untuk melihat Lu Ming. Melihat Lu Ming menatapnya dengan rakus, dia menggigil dan berkata, "Nak, apa yang kamu coba lakukan? Dandan, pinjamkan aku 7 buah langit vermilion milikmu." Lu Ming tersenyum, ramah. "Meminjamkannya padamu. Aku tidak akan meminjamkannya padamu. Jika saya meminjamkannya kepada Anda, apakah Anda masih dapat mengembalikannya?" Teriak Dandan. "Kamu benar-benar tidak akan meminjamkannya padaku." Wajah Lu Ming menjadi gelap dan dia mulai bersikap bermusuhan. "Aku tidak akan melakukannya." Dandan mengertakkan gigi. "Baiklah, jika kita menemukan ramuan spiritual apapun di masa depan, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya.
Semuanya akan menjadi milikku. Lu Ming mendengus dingin. Kamu, Dandan melotot marah, matanya berputar. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini, saya akan memberikan semuanya. Tapi saya pasti akan mendapatkan lebih banyak ramuan roh lainnya di masa depan. Ya, selamat bekerja sama. Lu Ming tersenyum lagi. Betapa berbahayanya. Dandan menghela nafas tanpa berkata-kata dan memberikan 7 buah langit vermilion terakhir kepada Lu Ming. Ada 11 buah langit vermilion di tangan Lu Ming. Itu sudah cukup. Mengaum, 9 naga muncul. Dengan raungan panjang, mereka menelan 11 buah langit vermilion dan mulai memurnikannya untuk menerobos ke alam berikutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi yang besar dan melonjak-melonjak tanpa henti, dengan cepat berubah menjadi inti penting dan mulai membantu Lu Ming menerobos ke alam berikutnya. Esensi sejati yang tak ada habisnya berkumpul dalam embrio roh di dantiannya dan diubah menjadi esensi sejati yang lebih murni, yang memancar keluar dari embrio roh. Selama proses ini, embrio roh menjadi semakin padat, dan volumenya menjadi semakin kecil. Tidak cukup, cukup sedikit lagi. Lu Ming terus menyempurnakan energi buah langit vermilion. Setengah jam kemudian, energi dari 11 buah sky vermilion telah dimurnikan dan diubah menjadi inti esensial menakutkan yang mengalir ke seluruh tubuh Lu Ming. Ledakan. Pada akhirnya, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Aura di tubuh Lu Ming tiba-tiba melonjak. Bas! Lu Ming membuka matanya dan 2 berkas cahaya keluar. Mereka melakukan perjalanan ratusan mil dan menembus gunung. Lingkaran besar embrio roh. Senyuman tipis muncul di wajah Lu Ming. Dia akhirnya mencapai lingkaran besar alam embrio roh. Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk menerobos ke alam dewa spiritual. Namun, tidak mudah untuk menerobos ke alam dewa spiritual. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan menghabiskan energi dalam jumlah besar. Dewa spiritual, itu adalah dewa spiritual yang dipelihara dalam embrio roh. Hal ini tidak hanya membutuhkan niat untuk menerobos ke tingkat keempat, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan jiwa seseorang untuk menyatu dengan dewa spiritual. Pada akhirnya, embrio roh hancur, dan dewa roh muncul. Terlebih lagi, ketika dewa spiritual muncul, akan terjadi kesengsaraan petir dari langit. Seseorang harus melalui kesengsaraan petir yang mengerikan sebelum mereka dapat secara resmi melangkah ke alam dewa spiritual. Ada kesengsaraan surgawi ketika seseorang menerobos ke alam Raja Bela Diri dan memadatkan rune niat. Ada juga kesengsaraan surgawi ketika seseorang menerobos ke alam dewa spiritual. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Banyak orang berubah menjadi abu karena kesengsaraan surgawi pada langkah terakhir ini. Lu Ming memejamkan mata dan melihat ke dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa embrio roh dalam dantiannya sangat padat. Itu sangat jernih dan tampak seperti kristal. Bentuknya juga sangat kecil, hanya seukuran semangka, dan ada kekuatan hidup yang kuat terpancar darinya, seolah-olah sedang melahirkan dewa. Lu Ming membuka matanya dan menghela napas panjang. Jika aku bertemu Yang Mulia Cikui sekarang, aku bisa membunuhnya jika aku menggunakan kekuatan penuhku. Merasakan inti penting yang sangat besar di tubuhnya, Lu Ming mengungkapkan senyuman percaya diri. Dari tahap awal alam embrio roh tingkat 9 hingga alam embrio roh yang disempurnakan, inti esensialnya telah meningkat terlalu banyak. Kekuatan tempur Lu Ming juga meningkat beberapa kali lipat. Haha, Dandan, aku akan keluar dan mencarikan lebih banyak ramuan roh untukmu. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang baik setelah terobosan dalam kultivasinya. Dia pindah dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia kemudian menerobos gunung dan muncul di luar puncak gunung. Bas! Lu Ming baru saja muncul di luar puncak gunung ketika tekanan mengerikan datang dari atas kepalanya. Kapak berwarna merah darah melintasi jarak 10.000 meter dalam sekejap dan menebas Lu Ming dengan keras. Ini adalah serangan mendadak tanpa peringatan apapun. Lu Ming tidak menyangka akan diserang saat dia meninggalkan gunung. Jika Lu Ming tidak menerobos, dia mungkin terluka parah akibat serangan ini. Tapi sekarang, dengan berpikir, diagram gunung dan sungai muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan inti sebenarnya meledak dan dia meninju ke atas. Meskipun dia lengah dan menggunakan esensi vitalnya di menit-menit terakhir, kekuatan pukulan ini masih sangat menakutkan. Itu bertabrakan dengan kapak berdarah dengan ledakan besar. Sebagian besar kekuatan kapak berdarah diimbangi, dan sisa kekuatan diblokir oleh diagram gunung dan sungai. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terjatuh. Saat dia hendak mendarat di tanah, Lu Ming menginjak dahan pohon besar dengan ujung kakinya dan melayang ke langit lagi. Dia menatap dingin pada orang yang menyergapnya. Pria botak dari hall berdarah dingin. Saat ini, pria kekar botak itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming akan bisa menerima serangan mendadaknya tanpa cedera. Ekspresinya sedikit muram. Apakah kamu membuat terobosan dalam kultivasimu? Ekspresi pria botak itu berubah drastis saat dia merasakan aura Lu Ming. Sebelumnya, ketika kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 9, kekuatan tempurnya sudah sangat mengejutkan.
Sekarang dia telah menerobos ke alam embrio roh yang sempurna, seberapa kuat kekuatan tempur Lu Ming. Hati pria kekar botak itu terasa sangat berat. Apalagi dia juga tidak percaya. Itu baru beberapa hari. Sebelumnya, kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 9. Bagaimana dia bisa menembus alam embrio roh yang sempurna hanya dalam beberapa hari? Kecepatan ini terlalu mengerikan.